Kemhan di samping beliau. Oke. Jadi angkanya tuh benar-benar tepat. Misalnya tadi yang saya sampaikan anggaran yang 500%, tapi readiness pasukan itu hanya 30% sampai 60,49 kalau nggak salah. Tapi tadi beliau mencatatkan angkanya agak beda sedikit. Tapi saya tuh ingat saya tuh 60,49. Artinya memang beliau mendatangi para pengguna. Dalam rapat-rapat kami. Termasuk di balik keputusan pembelian pesawat bekas, tadi pesawat tempur bekas ya Bu Kony. Tetapi kalau yang baru adalah pesawat angkut untuk para prajurit gitu. Jadi ya ini lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan sendiri. Apakah memang penggunaan anggaran tersebut produktif atau tepat gunakah? Gini, karena untuk mengadakan sebuah alutsista itu juga memang nggak mudah. Kalau tanpa roadmap tadi balik lagi ke roadmap memang. Karena tanpa buku putih kemudian roadmapnya nggak ada, kan kita nggak bisa beli alat pertahanan itu seperti tiba saat tiba akal kita pengen roti langsung ke mall, roti itu ada. Jadi memang panjang. Nah itu yang kita harus dari perdebatan ini kita akan melihat, rakyat akan melihat ternyata sistem pertahanan kita, roadmap pertahanan kita tuh kacau, itu nomor satu. Kedua mungkin ada kebijakan yang tiba saat tiba akal, sehingga tadi maju mundur dan membingungkan. Dan mungkin pelajaran yang paling penting adalah apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi. Sekarang pembelian apapun langsung ke pengguna. Usernya aja langsung. Tadi Pak Ganjar ingat nggak? Pak Ganjar sempat sebut satu hal dan itu adalah kalimatnya Pak Panglima Yudo Margono. Kalau saya dibelikan bekas saya terima, kata Pak Yudo, tapi saya masukkan museum. Itu tadi kalimatnya Pak Ganjar, itu kalimatnya Pak Yudo Margono, Panglima kita yang lalu. Jadi artinya memang kalau nggak salah kan di Undang-Undang Pertahanan nggak boleh kan, sudah dilarang sebenarnya untuk pengadaan itu. Cuman sekali lagi, sayang tadi mungkin memang tadi ya waktunya kurang cukup, tapi harusnya Pak Prabowo lebih bagus bisa menjelaskan kok. Baik, Mas Alaf terkait dengan hal ini silakan. Gini, soal alutsista bekas ini khususnya terkait dengan pembelian Mirage. Pertama, kita ini ingin agar tidak meminimalisasi, ingin agar kekuatan pertahanan kuat dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan pesawat. Tentu pilot itu aset Mas, dididik sudah lama. Kita harus menjaga keselamatan dia, sehingga para pilot itu harus menggunakan pesawat yang benar-benar ready gitu, benar-benar siap. Kalau bekas risikonya juga tinggi. Kedua adalah masyarakatnya. Kalau jatuh pesawat juga bisa kena ke masyarakat. Ketiga, menjaga wilayah teritorialnya. Yang keempat, tentu butuh kekuatan pertahanan alutsista yang baru. Bagus lah. Nah, bekas ini problemnya adalah dalam konteks kasus pembelian Mirage, Pak Juwono Sudarsono waktu Menteri Pertahanan saja sudah menolak membeli Mirage ini. Tapi Pak Prabowo malah beli. Apalagi pembelian ini diduga melibatkan broker tertentu dalam pengadaannya. Nah ini jadi masalah yang keempat. Tapi yang kelima adalah. Saya juga jadi penasaran deh, pesawat Mirage itu sebenarnya usia pemakaiannya, ya kalau misalnya kita membandingkan dengan mobil misalnya, usia pemakaiannya itu idealnya berapa tahun? Pokoknya sudah usang lah, ya kan kira-kira. Seperti kata Ganjar. Tapi ini yang paling penting nih soal Mirage dan pesawat bekas adalah, kalau Anda membeli bekas, Anda tidak akan tahu harga aslinya seperti apa. Sehingga dugaan penyimpangannya tinggi. Makanya senang beli bekas. Transparansi yang kalau beli mobil nih, mobil bekas kan nggak tahu berapa nih mobil bekas ya. 150 juta, 120 juta aja. Yang terjadi tahu di antara mereka. Tapi kalau beli baru, kita tahu. Beli Sukhoi, harga pasarnya gimana? Klik aja gitu di internet Rosoboron Export beli Sukhoi. Harganya sekian jelas. Beli mobil baru juga sama jelas. Tapi kalau bekas dia tidak jelas kelihatan. Sehingga dugaan-dugaan penyimpangan dalam pengadaan beli bekas itu tinggi. Makanya senang hobi beli bekas itu salah satunya adalah dugaan permainannya tinggi gitu. Bu Kony, itu problem. Sempat disampaikan oleh Ganjar Pranowo terkait dengan anggaran dari pertahanan Indonesia sendiri yang masih di bawah 1% dari PDB begitu ya. Dan ini belum 1% aja udah banyak banget suara yang kemudian tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menhan begitu. Apalagi nanti mau ditambah, kemudian tadi Pak Ganjar Pranowo juga disampaikan dikejar sampai 2% dari PDB gitu. Nah kenapa suara-suara ini kayaknya timbul? Apakah memang alokasi ataupun penggunaan dari dana tersebut atau alokasi dana tersebut yang belum 1% tadi kurang efektif sehingga kemudian banyak suara, atau ya memang kita nggak punya uang sehingga kemudian 0,8% aja banyak yang bicara begitu ataupun mengkritisi gitu? Enggak, saya kira salah satu kritisi kita masyarakat kita itu adalah tadi banyak hal orang bertanya yang disampaikan Pak Al-Araf tadi ya. Banyak hal orang merasa bahwa kalau beli barang bekas itu banyak hal bisa angkanya itu bisa dimainkan. Oke, tapi itu satu hal. Yang mau saya bilang sebenarnya
Tadi harusnya pernyataan Pak Ganjar itu bisa membuat Pak Prabowo malah memperkuat dirinya dengan menjawab kenapa ngejar 2% kan. Ya dong, harusnya kan dia langsung mendeklarasi, oh iya saya mau 2% tapi saya mau beli ini, mau beli itu. Jadi yang tadi saya sesalkan, kemudian membandingkan kepada era kemerdekaan, dulu waktu kita merdeka juga barangnya bekas. Ya iyalah, tapi kan dulu nggak pakai uang. Ya, Dulu tuh kayak batan Presiden Soekarno tuh kan nggak beli pakai uang. Ada pinjaman sedikit tapi lebih kepada hubungan diplomatik yang dibangun. Yang itu yang disinggung oleh Anies sebenarnya. Bahwa hubungan diplomasi itu harus dipertingkatkan. Kemudian yang paling penting lagi juga tadi Pak Ganjar tuh menyatakan tentang ini. Bagaimana non-blok tuh harus bukan revisi, apa tadi istilahnya ya, redefinisi. Dan saya setuju. Itu sebenarnya tadi itu kita terlalu kepada procurement tadi itu ya, debat itu kira-kira 70% kita bicara tentang belanja alutsista. Padahal itu penting, meredefinisi non-blok itu sangat penting. Why? Sekarang kita mesti bertanya, dalam era kali ini dengan kondisi keuangan kita yang terbatas, dengan anggaran yang susah, kemudian juga hubungan kita dengan beberapa negara, ketakutan untuk embargo and so on and so forth. Baik. Kenapa sih kita tidak mulai berpikir untuk membangun semacam kerjasama pertahanan yang lebih konkret. Jadi kita ini punya pilar ASEAN, misalnya dari start dari ASEAN Political Security gitu. Apa sih dalam bentuk lebih konkretnya sehingga beban biaya kita untuk berbelanja pertahanannya itu bisa agak dikurangi gitu. Jadi kan harus cari solusi seperti itu. Kalau anggarannya terbatas harus ada akal-akalan yang lain gitu ya kurang lebih Bu Koni ya. Akal-akalan kerjasama. Kalau akal-akalan ntar kesannya tadi miras tadi. Kong-kali-kong, konotasinya negatif Oke, ya. baik. Ya, pemirsa kami masih tetap membuka polling pendapat masyarakat terkait dengan siapakah capres yang programnya paling baik dalam debat malam hari ini. Silakan scan barcode yang ada pada layar televisi Anda masing-masing. Dan kami akan kembali saja jeda berikut, tetaplah bersama spesial event debat calon presiden 2024 di iNews.